Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmatullah, kali ini saya berkesempatan untuk membuat kisah cerita dari beberapa klien yang nanti saya rangkum di dalam tayangan video, yang tentunya nanti insya Allah menjadikan motivasi di dalam saudaraku semuanya untuk melakukan usaha, untuk melakukan mencari rezeki dengan berkah barokah dan berlimpah rezeki yang mudah didapat, insya Allah. Kun fayakun, amin ya rabbal alamin. Nah, ya, selama kita bekerja, yang namanya gelisah, yang namanya titik poin putus asa, yang namanya geruntel, itu pasti kalian lakukan, dan pasti tidak memungkiri yang namanya orang usaha pasti ada lika-likunya, itu jelas. Nah, dari cerita saudara saya ataupun klien saya, ya, yang mana menceritakan tentang kisahnya pada waktu membangun usaha. Pada waktu membangun usaha sampai terpuruknya dan sampai hasilnya gulung tikar. Nah, di kisah ini nantinya yang sangat-sangat Anda bisa praktekkan dan sangat-sangat Anda bisa lakukan. Nah, jadi begini, ada seseorang pengusaha yang mana memang sangat luar biasa saat ini, ya, saat ini. Jadi jangan melihat sesuatu usaha yang sudah berkembang atau yang sudah masuk, yang sudah maju di pada waktunya. Namun lihatlah jalannya, lihatlah alur yang dilakukan. Ya. Kita tidak memungkiri juga yang namanya gelisah, yang namanya ucapan aneh-aneh itu pasti keluar dari mulut kita. Namun kita harus wajib yang namanya usaha lahiriah dan batiniah tentunya. Jadi kisahnya begini, saya tidak sengaja kenal sama seseorang pada waktu di jalan ataupun kita sesambi untuk nongkrong ataupun makan bareng. Nah, secara tidak sengaja pula, ya, orang tersebut menceritakan kepada kawannya bahwa usahanya telah terjadi gulung tikar dan telah terjadi bla bla dan lain-lain banyak sekali. Singkat ceritanya, beliau itu mempunyai usaha di bidang jasa, ya, jasa apapun, di bidang jasa apapun, jasa ekspor impor dilakukan, ya, jasa transportasi dilakukan. Namun sayangnya beliau selalu kalah dengan adanya usaha-usaha atau persaingan di luaran sana. Akan tetapi kalahnya beliau itu justru menyemangati di dalam beliau melakukan usaha tersebut. Nah, singkat cerita lagi, orang tersebut, ya, melakukan usahanya dengan niatan yang sangat bersungguh-sungguh. Yang saya tanyakan pada waktu ngobrol sama beliau, apa unsur jenengan melakukan usaha, ya, apa niatnya? Ternyata jawabannya sepele, yaitu untuk menafkahi keluarganya. Nah, dari jawaban sepele ini tadilah yang menjadikan orang tersebut menjadi sukses. Begitu. Dan saya tanyakan, kenapa Anda mengeluh? Padahal Anda itu selalu senang dalam melakukan usaha. Loh, Mas kok tahu? Begitu. Tapi sayangnya, ya, saya setiap melakukan usaha ada saja masalahnya. Entah saya ditipu lah, entah saya usaha saya kolab, bla bla dan sebagainya. Nah, setelah usut punya usut, ternyata kronologis masalah beliau adalah persaingan di bidang usahanya. Nah, setelah kenal saya, beliau awalnya ragu dan kurang percaya karena mungkin orang baru kenal, maklum ya, seperti itu. Nah, setelah saya ajak ke tempat praktek saya,
Dan saya pun mengobrol dengan beliau, dan beliau saya sarankan untuk menggunakan sarana, dan saya akan bimbing, ya, akan bimbing bagaimana tata caranya untuk pembersihan beliau, untuk membersihkan aura-aura negatif dari beliau. Karena faktanya beliau permasalahannya adalah banyak mengeluh, kurang ikhlas dan kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau agamanya muslim. Setelah beliau saya bimbing pelan, syukur alhamdulillah, usahanya pun sedikit berkembang, semakin berkembang dan berkembang. Nah, dari niat tadilah yang saya sangat memberikan apresiasi ataupun memberikan positif kepada beliau. Karena apa? Niat beliau termasuk niat yang sangat mulia sekali, yaitu untuk menafkahi keluarganya. Namun sayangnya tata caranya yang salah, yaitu banyak mengeluh, banyak gelisah, banyak berpikiran negatif. Itulah titik-titik ataupun langkah-langkah yang salah yang tidak perlu kalian lakukan. Karena dari kalian melakukan poin-poin itu, mengeluh termasuk, ya, gelisah atau berucap negatif, itu sangat salah sekali. Begitu. Nah, jadi saya berpesan, Anda bisa melakukan langkah-langkah tersebut yang sekiranya jangan terapkan kepada usaha Anda. Begitu. Oleh karena itu, saya berpesan juga, jika mau usahamu itu menjadikan berkah barokah, niatkanlah yang bagus untuk dirimu dan keluargamu. Karena suatu saat niatmu itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika kamu sudah berniat dengan sungguh-sungguh dan kamu sudah melakukan ikhtiar lahiriah batiniah dengan baik. Insya Allah kamu akan diberikan kelancaran usaha yang sangat berlimpah. Gitu. Singkat cerita seperti itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena hanya saya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Insya Allah tayangan video yang sangat amburadul ini, mohon maaf, bisa memberikan motivasi kepada diri Anda. Nah, terima kasih telah melihat dan mengikuti tayangan saya, Master Hilman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdai wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.